Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PPT yang berjudul Perekrutan atau Rekrutmen Karyawan PT Kereta Api Indonesia dengan kelompok pertama, Dendito Daniel Afrendra dengan NIM B100-200-340, kedua Lukman Fadi Al-Zaki B100-200-341, yang ketiga Hidayat Adib Andito B100-200-342. Latar belakang PT KAI. PT Kereta Api Indonesia Persero merupakan salah satu perusahaan milik BUMN yang berorientasi pada pelayanan jasa transportasi. Dalam perjalanan sejarahnya, angkutan kereta api Indonesia di tanah air kita membuktikan peranannya yang berarti pada sektor perhubungan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, yang kedua mengetahui sejarah didirikannya PT KAI, yang ketiga mampu memahami proses perekrutan karyawan pada PT KAI, yang keempat mampu memutuskan bagaimana cara meningkatkan SDM. Sejarah PT KAI berdasarkan perjanjian damai konferensi meja bundar Desember 1949 dilaksanakan pengambilan alian aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalian dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS-VS menjadi Jawatan Kereta Api DKA tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang wahana daya pertiwi yang menciptakan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA tahun 1971 dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan. PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Tahun 1991, Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 1998. Saat ini, PT Kereta Api Persero memiliki 7 anak perusahaan atau grup usaha, yakni KA Service tahun 2003, KA Bandara tahun 2006, KAI Komuter tahun 2008, KAI Wisata dan KAI Logistik tahun 2009, KAI Properti tahun 2009, PT Pilar Sinergi BUMN tahun 2015. Tahapan seleksi atau tes kerja di Perusahaan Kereta Api Indonesia. Yang pertama, seleksi administrasi. Di sini para calon pegawai PT KAI akan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat penting untuk mengikuti pendaftaran seleksi itu. Yang kedua, seleksi kesehatan awal. Apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi, para calon pegawai PT KAI akan mengikuti seleksi kesehatan awal ini. Tahap ketiga, seleksi psikologi. Apabila para calon pendaftar atau pegawai PT KAI lolos tahap seleksi 2 akan mengikuti seleksi psikologi ini. Tahap 4, seleksi wawancara. Apabila para pegawai atau calon PT KAI ini lulus pada seleksi psikologi akan mengikuti seleksi wawancara. Tahap 5, seleksi kesehatan air. Apabila para calon pegawai PT KAI nyatakan lulus tahap 1 sampai tahap 5 akan mengikuti seleksi kesehatan air ini.
Iya, yang selanjutnya yaitu proses seleksi di PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ada baca seluruh informasi dan prosedur pelaksanaan rekrutmen serta buku panduan rekrutmen online yang dapat didownload pada menu panduan registrasi dan apply lowongan, kemudian download buku panduan. Yang nomor 2, calon pelamar yang belum memiliki akun terlebih dahulu melakukan registrasi dan upload dokumen sesuai persyaratan lamaran. Yang ketiga, calon pelamar wajib memastikan bahwa email yang digunakan pada saat registrasi adalah email aktif dan data yang diinput harus sesuai identitas diri seperti KTP, ijazah, dan lain-lain, serta tidak melakukan perubahan pada data atau dokumen setelah melakukan apply sampai proses rekrutmen selesai. Yang keempat, calon pelamar yang sudah memiliki akun di website https://rekrutmen.kai.id/ harus memastikan bahwa dokumen persyaratan lamaran sudah diupload di akun pelamar yang ada di website. Yang kelima, khusus bagi calon pelamar yang memiliki formasi D3 masinis, selain harus mengupload persyaratan ijazah, transkrip nilai, dan akreditas jenjang pendidikan D3, wajib mengupload ijazah SMA atau MA jurusan IPA, atau SMK atau MAK jurusan listrik, mesin, atau otomotif yang dimiliki pada menu upload dokumen. Selain ijazah, SLTA yang dipersyaratkan maka dianggap tidak memenuhi syarat. Yang keenam, bagi calon pelamar yang berminat mengikuti rekrutmen sesuai informasi yang ditawarkan, wajib melakukan proses apply pada akun masing-masing dan hanya bisa mengikuti satu event rekrut saja. Yang ketujuh, bagi calon pelamar yang sudah melakukan upload dan melengkapi data, tetapi tidak melakukan proses apply di akunnya melebihi tanggal yang ditentukan, maka dianggap tidak mengikuti kegiatan rekrut ini. Yang kedelapan, lokasi seleksi berdasarkan pemilihan lokasi daerah. Buka kurung, Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto, dan Daop 6 Yogyakarta, Daop 8 Surabaya, Divre 1 Sumatera Utara, Divre 3 Palembang, dan Divre 4 Tanjung Karang tutup kurung. Oleh pelamar pada saat melakukan apply atau pendaftaran dan atau kebijakan penelitian rekrutmen. Yang kesembilan, pelamar yang lulus tahap seleksi 1, yaitu seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi tahap 2, yaitu seleksi kesehatan awal, yang rencananya akan diumumkan melalui website https://rekrutmen.kai.id/. Kemudian ke-10, seluruh informasi mengenai rekrutmen hanya dapat dilihat melalui website resmi PT KAI atau Persero dengan alamat https://rekrutmen.kai.id. Yang ke-11, rekrutmen PT Kereta Api Indonesia atau Persero tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen, dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut. Yang terakhir, nomor 12, seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
Yang selanjutnya, pelayanan PT KAI yang perlu ditingkatkan terkait dengan karyawan. Pelatihan atau pengembangan apa yang dapat mengatasinya dan metode apa yang efektif. Customer service, staf pelayanan, administrasi. Metode on the job, yaitu ada magang dan coaching. Metode of the job-nya ada belajar mandiri dan pembelajaran terprogram. Dan action learning. Karena pelatihan ini termasuk sebagai usaha dalam upaya pemenuhan dan peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan harapan pelanggan dengan memenuhi 6A unsur pokok pelayanan prima, yakni ability atau kemampuan, attitude atau sikap, appearance atau penampilan, attention atau perhatian, action atau tindakan, dan accountability atau tanggung jawab. PPKA, kondektur, masinis. Dengan metode on the job, yaitu ada pelatihan instruksi kerja, dan magang dan coaching. Dan metode on the job ada simulasi, action learning, belajar mandiri dan pembelajaran terprogram, role playing, dan behavior modeling. Karena pengatur perjalanan kereta api atau PPKA, kondektur masinis merupakan pekerjaan seorang profesional yang membutuhkan keahlian khusus dan kedisiplinan tinggi yang bertanggung jawab mengatur dan melakukan segala tindakan untuk menjamin keselamatan dan ketertiban berikut segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api. Seorang PPKA, masinis, kondektur dihimbau mempunyai profesionalisme dalam bekerja sehingga butuh pelatihan dan pengembangan dalam bekerja. PT KAI juga mengadakan pelatihan Basic Development Program atau BDP. Ini diadakan untuk memberikan bekal kemampuan kepada para pegawai akan pentingnya disiplin, loyalitas, motivasi, dan etos kerja, serta penambahan wawasan tentang budaya perusahaan serta prosedur teknis keselamatan kerja, sehingga diharapkan akan lahir seorang pegawai yang mempunyai kepribadian, kemampuan, integritas, serta karakter yang baik dan kuat. Yang terakhir, kesimpulan dari perusahaan yang kita survei yaitu PT KAI, kita menjadi tahu tahapan proses seleksi karyawan PT KAI. Para calon karyawan PT KAI harus mematuhi tahapan proses seleksi sehingga bila dinyatakan lolos, karyawan akan memiliki integritas tinggi dalam melakukan pekerjaan mereka. Pemberdayaan SDM yang dilakukan yaitu melakukan peningkatan kinerja, pelatihan kerja, serta menjamin keselamatan kerja karyawan PT KAI. Dan ini ada dokumen yang kita survei di PT KAI di Stasiun Delanggu. Terima kasih.